Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mempersiapkan perjamuan kudus dalam ibadah raya esok pagi. Mari kita ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Nya selamatkan kita. Amin. Menebus segala dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kasih-Nya ajaib. Haleluya. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus
kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kenakuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu, orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah pinjol-pinjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lalu tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, "Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita?" Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, "Orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu." Kita sambung pasal 7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu, keistimewaan bangsa Israel dibanding dengan bangsa-bangsa lain terletak pada anugerah yang mereka terima berupa ikatan perjanjian dengan Tuhan. Kehadiran tabut Allah merupakan tanda kehadiran Tuhan di tengah mereka. Namun, kita sudah melihat di pasal 4 sebelumnya, walaupun tabut Allah hadir di tengah-tengah mereka, tapi Tuhan tidak memberkati mereka pada saat itu. Mereka tetap diizinkan kalah perang, sampai akhirnya tabut itu berpindah, dirampas oleh orang Filistin. Di tanah orang Filistin, tabut Tuhan mendatangkan tulah bagi mereka. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka penyembah-penyembah berhala. Mereka dengan kebodohannya tidak juga mengerti bahwa Tuhanlah yang harus disembah, bukan ilah-ilah apapun bentuknya. Tulah-tulah yang terjadi di tanah orang Filistin membuat mereka mengembalikan tabut Allah pulang ke daerah orang Israel kembali. Sampailah di Bet-Semes seperti yang kita baca. Mula-mula penduduk kota itu bersukacita karena tabut Tuhan telah kembali di tengah umatnya. Beberapa orang suku Lewi pun berinisiatif menyambutnya dengan menyelenggarakan persembahan kurban. Kayu dari kereta yang mengangkut tabut itu mereka potong-potong, mereka jadikan kayu bakar, dan lembunya mereka persembahkan kepada Tuhan. Namun di ayat 19 dikisahkan, Tuhan membunuh beberapa orang Bet-Semes. Mengapa? Sangat mungkin orang-orang ini dengan pemahaman yang keliru memperlakukan tabut Allah dengan tidak benar, sehingga melanggar kekudusan Tuhan. Bapak Ibu, dari perikop ini kita belajar tentang bagaimana bersikap terhadap kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan seharusnya menjadi berkat bagi umatnya. Sebagaimana nanti di pasal 7 di Kiryat Yearim, di rumah Abinadab,
tabut Allah dipindahkan dan disimpan. Di sana dikuduskan anak-anak Eliezer untuk menjaga tabut Tuhan itu. Apa yang dilakukan? Mereka membuat penyembahan 24 jam di sekeliling tabut Allah itu. Dan apa yang terjadi? Berkat Tuhan dicurahkan atas kota Kiryat Yearim dari rumah Abinadab. Inilah berita firman hari ini. Respon kehadiran Tuhan dengan penyembahanmu. Penyembahan yang bagaimana? Seperti firman Tuhan katakan, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran siapa? Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kebenaran dalam Yesus Kristus. Kebenaran Kristus. Mari kita sembah Tuhan. Bukan hanya dengan nyanyian pujian yang kita nyanyikan, tetapi hidup yang dipersembahkan kepada Kristus. Hidup yang dipersembahkan kepada Kristus artinya kita menghidupi kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita menghidupi nilai-nilai kebenaran firman itu, sehingga hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Maka hidup kita akan diberkati. Tidak hanya diberkati, tapi menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Karena ada Tuhan yang menyatakan kuasanya, kasihnya, dan kebesarannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Bersyukur buat hari yang baru. Hari ini umat-Mu mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus di ibadah raya esok. Kami memfokuskan diri untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mensyukuri karya Tuhan, mengingat kembali kasih dan karya-Mu menebus kami. Sungguh Engkau Allah yang besar kasih-Nya, besar anugerah-Nya atas kami umat-Mu. Ajar kami merespon dengan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami bagi-Mu Tuhan. Bimbinglah seturut kehendak-Mu, hidup seturut firman-Mu, menyatakan kebenaran Allah di muka bumi ini. Berkati umat-Mu sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Keluarga-keluarga, anak cucu kami memuliakan Tuhan. Berkati persiapan daripada gereja Tuhan untuk ibadah esok. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pesan daripada-Mu Tuhan, untuk umat-Mu berjalan dalam kebenaran-kebenar-Mu, dalam rancangan-Mu, dalam rancangan damai sejahtera dan kemuliaan hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Pertolongan dan jalan keluar Tuhan berikan bagi yang sedang bergumul. Sehingga ada pemulihan, kemenangan-kemenangan, dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian doa kami. Menyertai sepanjang hari ini, perjalanan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa esok pagi dalam ibadah raya kita yang disertai perjamuan. Persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.